I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan di dalam segala hal di masa pandemi ini. Sebelum Pak Indra memberikan layanan ini, Pak Indra minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa dulu. Mungkin Bima bisa memimpin doa dulu, Bim. Kelihatannya pada kurang semangat ini. Ya. Si Mumun juga ini kurang semangat ini. Oke, biar tambah semangat, Pak Indra akan memberikan sedikit permainan. Ya. Tapi sebelumnya Pak Indra coba absen dulu ya. Dwi Ari, Galang, Dandi. Ini masih ada beberapa yang belum masuk. Ya, misalkan Ferry udara, berarti Ferry harus menyebutkan 3 macam hewan yang ada di udara gitu. Selama waktu tidak lebih dari 3 detik itu. Jelas ya? Kalau jelas, mari kita mulai sekarang. Ganang ya. Jadi materi layanan yang akan Bapak sampaikan ini selama kurang lebih 30-40 menit itu berkaitan dengan merencanakan karir setelah lulus sekolah. Ini akan Bapak berikan selama 2 sesi ya. Sesi pertama hari ini, untuk sesi berikutnya itu di hari dan jam yang sama di minggu kedepannya. Materi layanan yang berkaitan dengan perencanaan karir kalian ya, mengingat kalian sudah kelas 3, kira-kira sudah ada gambaran belum tentang merencanakan karir setelah lulus sekolah? Sudah ada gambaran atau sama sekali merencanakan? Sudah apa? Coba Bima. Sudah, Pak. Bekerja di mana? Di Jakarta. Bekerja di Jakarta itu di tempat apa? Sebelum lebih lanjut, Bapak akan coba memberikan kalian gambaran melalui video. Jelas enggak? Ya, jelas. Suara jelas. Videonya kurang jelas ya di layar kalian ya. Mungkin nanti bisa Bapak kirimkan linknya di WA grup kalian. Adalah merencanakan karir setelah lulus sekolah. Nah, tujuan dari layanan ini adalah supaya kalian nanti dapat mengenali bakat, minat, serta dukungan lingkungan yang kalian miliki. Kalian dapat merumuskan usaha serta kendala yang dihadapi untuk mencapai karir yang diminati. Serta yang terakhir, kalian dapat memiliki perencanaan karir di masa depan. Wildan kira-kira tahu nggak karir itu apa? Apa ya? Lupa Apa nggak tahu? Jadi karir itu adalah nggak tahu. Karir itu adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seseorang individu ya. Sedangkan merencanakan karir ya. Merencanakan karir adalah proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Jadi kalian dapat merencanakan karir kalian. Kalian dapat mengidentifikasi kemampuan kalian, bakat, minat, serta berikutnya kalian dapat mengambil peluang-peluang alternatif pilihan karir ya. Jadi kalian dapat bekerja, kuliah, ataupun wirausaha. Berikutnya, hal terpenting di dalam perencanaan karir ini adalah kesadaran akan peluang. Jika misalkan Wildan atau si Bima tadi bekerja ya, jadi ketika kamu akan bekerja, ini kamu harus menentukan jenis pekerjaan yang akan kamu pilih itu apa jenisnya.
Kemudian kamu tahu tugas kamu di dalam pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ya, cara merencanakan karir ini ada beberapa teknik, diantaranya adalah mind mapping. Ya. Mind mapping atau peta pikiran merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempelajari suatu konsep berdasarkan bagaimana manusia menyimpan berbagai informasi, kemudian menjabarkan informasi tersebut ke dalam suatu metode. Ya, dalam artian mind mapping itu adalah sebuah peta pikiran. Bima, jelas Bima? Peta pikiran ya. Jadi cara kerjanya mind mapping itu misalkan di sini sub intinya itu adalah merencanakan karir. Jadi kalian nanti harus menganalisis ya, dari bakat minat kalian, kemampuan yang kalian miliki, kalian analisis apa sih bakat kalian, apa minat kalian. Nah, terus selanjutnya kalian memilih pekerjaan apa yang sekiranya dapat kalian masuki ya. Terus tugas di dalam pekerjaan tersebut apa? Kira-kira kemampuan kalian bisa enggak masuk ke dalam tugas tersebut? Nah, misalkan kalau di jurusan TBSM ini biasanya anak-anak kerjanya di mana? Ada yang di Astra, ada yang di AHS, ada yang di mana? Honda ya, banyak lagi yang lainnya. Itu misalkan kita ambil contoh di Honda. Misalkan kalian ingin bekerja di Honda, berarti kalian harus tahu dulu spesifikasi kalian untuk masuk ke dalam Honda itu apa. Misalkan minimal tinggi badan harus berapa, terus keahlian yang harus dimiliki apa, terus nilai minimal itu yang diperbolehkan untuk menjadi karyawan Honda itu berapa. Ya, jadi mind mapping itu seperti ini. Yang pertama, kalian harus mengenali diri sendiri, bakat, minat, keterampilan yang dimiliki, kelebihan serta kekurangan. Kemudian kalian memilih ini. Kalau kalian bekerja, kalian harus menganalisis jenis pekerjaan, tugas kalian di dalam pekerjaan, dan keahlian. Misalkan kuliah, kalian harus memilih bidang studi, apa yang dipelajari, serta prospek. Begitu juga dengan wirausaha ya. Setelah kalian menentukan dari salah satu alternatif itu, kemudian kalian mengambil keputusan ya. Misalkan kalian ingin kuliah atau bekerja, berarti kalian merumuskan usaha apa saja yang kalian. Jadi kendala di dalam pembelajaran daring juga seperti ini ya, macam-macam ya. Jadi mungkin fasilitas HP yang kurang mumpuni, baterai habis, sinyal loss gitu. Ini Wiono baru bergabung. Kira-kira ya setelah kalian. Oke, jadi permainan di dalam ice breaking pada hari ini adalah darat, laut, udara. Ya, kenapa darat, laut, udara? Misalkan nanti saya memanggil Dandi darat. Berarti Dandi harus menyebutkan hewan yang ada di darat, 3 macam hewan di darat, dengan waktu tidak boleh lebih dari 3 detik. Ya, misalkan Ferry udara, berarti Ferry harus menyebutkan 3 macam hewan yang ada di udara, gitu. Selama waktu tidak lebih dari 3 detik. Itu jelas ya? Kalau jelas, mari kita mulai sekarang. Kanan gerak. Oke, jadi permainan di dalam ice breaking pada hari ini adalah darat, laut, udara. Ya, kenapa darat, laut, udara? Misalkan nanti saya memanggil Dandi darat. Berarti Dandi harus menyebutkan hewan yang ada di darat, 3 macam hewan di darat, dengan waktu tidak boleh lebih dari 3 detik. Ya, misalkan Ferry udara, berarti Ferry harus menyebutkan 3 macam hewan yang ada di udara, gitu. Selama waktu tidak lebih dari 3 detik. Itu jelas ya?
Kalau jelas, mari kita mulai sekarang. Kanan gerak. Setelah kamu mendapatkan layanan ini, kira-kira kamu masih bingung nggak tentang perencanaan karir? Insya Allah enggak, Pak. Insya Allah kalau gini enggak. Insya Allah. Enggak. Coba kamu Kalau jabarkan dulu perencanaan karir kamu ya, mulai dari minat bakat kamu, terus jenis pekerjaan yang Gimana, kamu Pak? miliki gitu. Oke, anak-anak, dari apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang dapat kalian peroleh? Ya, yang pertama adalah bagaimana cara merencanakan karir setelah lulus sekolah. Yang kedua adalah membuat perencanaan karir dengan metode mind map. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan kita yang kedua, kita akan melaksanakannya di minggu depan pada jam dan hari yang sama. Nanti seperti biasa, Pak Indra akan mengkoordinir kalian melalui WhatsApp group kalian dan akan mengirimkan link Google Meet ke WhatsApp group kalian. Baik, kalau nggak ada hal yang ditanyakan ya. Kalian ada dua tugas. Yang pertama adalah lembar evaluasi dan yang kedua adalah tugas kalian membuat mind mapping ya, ya, peta pikiran. Nanti saya kirim ke grup, harus kalian kerjakan ya. Pak Indra akhiri layanan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Amin.